Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Nur Khadijah, peserta Latsar CPNS Mahkamah Agung tahun 2022 angkatan 13. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai resume agenda 2, yaitu harmonis dan loyal. Setelah pembahasan sebelumnya mengenai berorientasi pelayanan, akuntabel, dan kompeten, maka pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan core value yang lain, yaitu harmonis dan loyal. Perkembangan dan kemajuan zaman memberikan tantangan bagi pelayanan masyarakat dalam pemerintahan untuk memiliki kemampuan yang mumpuni. Sebagai perwujudan hal tersebut, maka telah ditetapkan nilai dasar yang menjadi standar kompetensi bagi setiap ASN, yaitu berakhlak. Di mana setelah memperoleh pengetahuan dan pemahaman, maka ASN akan mampu menunjukkan kemampuan menciptakan suasana harmonis di lingkungan bekerja, memberikan layanan yang berkeadilan kepada masyarakat, serta dapat menunjukkan perilaku yang beretika dan menjadi perekat bangsa dalam segala aspek kehidupan sebagai warga negara. Harmonis adalah istilah yang merujuk pada kata harmoni. Hal ini memiliki makna keselarasan atau keserasian, atau yang bisa diartikan juga kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Salah satu kunci sukses terciptanya kinerja suatu organisasi berawal dari tempat kerja. Energi positif yang ada di tempat kerja bisa memberikan dampak positif bagi karyawan dan akhirnya memberikan efek kesinambungan bagi produktivitas hubungan internal dan kinerja secara keseluruhan. Berikut ini 3 indikator yang dapat membuat lingkungan kerja menjadi harmonis. Yang pertama, tempat kerja berenergi. Sebagian besar orang menghabiskan waktunya bekerja di kantor sehingga dibutuhkan tata ruang dan ruang terbuka yang sangat disarankan untuk tetap membuat para pekerja tetap merasa senang dan nyaman selama bekerja. Harus diingat, dalam sebuah organisasi bukan satu-satunya kita orang yang menjalankan alur produktivitas. Jika kita sudah bosan, ada baiknya mencari ide-ide dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan tentunya hal tersebut dapat juga berdampak meningkatkan keterlibatan dan rasa kebersamaan dalam suatu kelompok atau organisasi. Berbagi kebahagiaan untuk orang yang berada di suatu organisasi dapat meningkatkan rasa memiliki. Tidak dapat dipungkiri bahwa kebahagiaan salah satu motivator terbaik di lingkungan kerja. Untuk itu, mari sama-sama terus kita ciptakan dan sebar rasa kebahagiaan setiap saat. Dalam menjalankan tugasnya, tentu ASN memiliki peran dalam mewujudkan budaya harmonis. Sebagai aparatur negara, tentu seorang ASN harus bersikap netral dan adil. Kemudian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, PNS harus saling tolong-menolong, baik untuk penerima layanan ataupun kepada sesama PNS. Mengayomi kepentingan kelompok dengan tidak membuat kebijakan yang merugikan minoritas atau mendiskriminasikan kelompok tersebut. Toleransi terhadap perbedaan dan menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakat. Berikut adalah kode etik harmonis. Yang pertama, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Kedua, suka menolong orang lain. Dan yang ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Loyalitas. Loyalitas merupakan suatu hal yang bersifat emosional. Bagi seorang PNS, kata loyal dapat dimaknai sebagai kesetiaan paling tidak terhadap cita-cita organisasi dan lebih-lebih kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut 3 kode etik loyal. Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah. 2. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara. Berikut adalah panduan perilaku loyal atau untuk mempermudah disingkat kode KONASAP. Yang pertama adalah komitmen, di mana yang bermakna perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu atau hubungan keterikatan dan rasa tanggung jawab terhadap sesuatu.
Kedua, dedikasi. Pengorbanan tenaga, pikiran, dan waktu demi keberhasilan suatu usaha yang mempunyai tujuan mulia. Ketiga, kontribusi yang bermakna, keterlibatan, keikutsertaan, sumbangsih yang diberikan dalam berbagai bentuk. Nasionalisme, keadaan yang mengembangkan bahwa kesetiaan terbesar mesti diberikan untuk bangsa dan negara. Kemudian pengabdian yang bermakna, perbuatan baik berupa pikiran dan tenaga sebagai perwujudan kesetiaan yang dilakukan dengan ikhlas. Demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai harmonis dan loyal. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.